Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya M. Sahrul Ramadan, NIM 2223026514. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang evaluasi pendidikan SD. Ada 6 pembahasan yang kita bahas hari ini. Yang pertama, makna evaluasi pembelajaran. Yang kedua, fungsi evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, manfaat evaluasi pembelajaran. Yang keempat, jenis evaluasi pembelajaran. Yang kelima, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir, tahapan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, makna evaluasi pendidikan. Evaluasi adalah aktivitas yang dilakukan secara sistematis oleh evaluator untuk melihat keberhasilan suatu kegiatan, yang dilakukan dengan cara membandingkan antara tujuan kegiatan dengan hasil yang telah dicapai oleh objek tertentu. Melalui evaluasi, kita dapat mengetahui apakah suatu kegiatan yang dilakukan telah atau belum mencapai tujuan yang diharapkan. Pembahasan yang kedua, fungsi evaluasi pembelajaran dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi penilaian. Yang kedua, fungsi diagnostik. Yang ketiga, fungsi penempatan. Dan yang keempat, fungsi motivasi. Fungsi penilaian ialah evaluasi pembelajaran berfungsi untuk menilai capaian hasil pembelajaran. Dari hasil evaluasi terhadap program pembelajaran, kita dapat menilai tercapai tidaknya tujuan program pembelajaran yang dilaksanakan. Diagnostik ialah berfungsi sebagai cara untuk mendiagnosa kesulitan dan perkembangan belajar peserta didik. Dari sisi kesulitan belajar, hasil evaluasi pembelajaran dapat digunakan untuk mengetahui jenis dan peringkat kesulitan belajar peserta didik. Fungsi penempatan berfungsi untuk menempatkan peserta didik pada posisi tertentu terhadap standar tertentu. Dari hasil evaluasi, guru dan mengambil kebijakan pendidikan dapat menempatkan seorang peserta didik pada kelas atau kelompok tertentu, menyatakan peserta didik belum telah tuntas belajarnya, menentukan seorang peserta didik telah layak diberi sertifikat kelulusan, dan sebagainya. Motivasi ialah evaluasi pembelajaran juga dapat berfungsi sebagai alat memberi motivasi belajar. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa peserta didik cenderung akan meningkatkan kesiapan belajarnya ketika akan dilakukan evaluasi belajar. Manfaat evaluasi pembelajaran bagi peserta didik untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajarnya, yakni sampai di mana tujuan-tujuan belajar peserta didik telah tercapai. Yang kedua, bagi guru, mengetahui peserta didik yang mencapai kompetensi atau KKM yang diharapkan, mengetahui tingkat ketepatan pengalaman belajar atau materi pembelajaran yang diberikan, mengetahui efektivitas strategi, media, dan teknik pembelajaran yang digunakan. Bagi sekolah, tercapainya tujuan pembelajaran oleh peserta didik juga merupakan tujuan pendidikan bagi sekolah, yang disebut sebagai tujuan institusional. Artinya, dengan mengetahui keberhasilan pembelajaran dan capaian tujuan belajar, maka sekolah juga mengetahui tercapai tidaknya tujuan institusional sebagai lembaga penyelenggara program pendidikan. Bagi orang tua, sangat bermanfaat bagi orang tua untuk melihat keberhasilan pendidikan anak-anaknya. Salah satu manfaat evaluasi pembelajaran adalah tersusunnya laporan kemajuan belajar untuk orang tua peserta didik. Tujuan orang tua mempercayakan atau menitipkan pendidikan anak-anaknya kepada pihak sekolah adalah agar tercapai perkembangan belajar. Evaluasi pembelajaran formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi pembelajaran yang dilakukan untuk mengukur capaian sebagian materi pembelajaran yang telah diajarkan, baik untuk satu kali pertemuan, satu pokok pembahasan, atau beberapa pokok bahasan. Sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan setelah satu paket pembelajaran yang telah diberikan. Evaluasi sumatif akan memberikan data tentang penguasaan peserta didik pada suatu materi pembelajaran, menentukan posisi mereka terhadap peserta didik lain, atau terhadap kriteria tertentu. Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran
Ada 4. Yang pertama komprehensif, yang kedua kontinu, yang ketiga objektif, yang keempat akomodatif. Komprehensif merupakan evaluasi yang menyeluruh atau komprehensif, baik dari sisi aspek perilaku yang diukur, keterwakilan karakteristik objek yang diukur, maupun substansi materi yang evaluasi. Kontinu harus memenuhi asas kesinambungan atau kontinuitas hasil belajarnya, umumnya berbentuk aspek-aspek psikologis yang bersifat laten, sehingga perkembangannya sangat dinamis. Haruslah objektif, adil, dan tidak pilih kasih. Evaluator harus memberikan penilaian apa adanya terhadap perilaku hasil belajar yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Akomodatif harus memenuhi prinsip akomodatif, artinya evaluasi tersebut harus dirancang untuk dapat mengakomodir pengukuran terhadap semua karakteristik peserta didik yang bervariasi. Evaluasi pembelajaran. Yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pengolahan data, yang keempat pemanfaatan sesuai fungsi dan manfaat, yang kelima evaluasi. Pengolahan data. Setelah data hasil evaluasi terkumpul, maka evaluator harus melakukan analisis terhadap data tersebut. Jenis analisis tersebut dibedakan menjadi 2, yakni analisis data kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif yang menghasilkan data berupa angka-angka atau skor, sedangkan analisis kualitatif yang menghasilkan data kualitatif membutuhkan analisis kualitatif. Pemanfaatan sesuai fungsi dan manfaat. Evaluator harus merencanakan pemanfaatan hasil evaluasi. Pada saat merencanakan evaluasi, evaluator harus menetapkan untuk apa hasil evaluasi ini akan dimanfaatkan. Hasil evaluasi dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi evaluasi, yakni fungsi penilaian, fungsi diagnostik, fungsi penempatan, dan fungsi motivasi. Evaluator dapat mengharapkan sebagian atau semua fungsi tersebut sebagai manfaat evaluasi. Perencanaan. Setiap kegiatan harus dilakukan dari perencanaan. Demikian pula halnya dengan evaluasi. Perencanaan yang baik sebelum melaksanakan evaluasi sangat berguna mengarahkan proses dan hasil evaluasi ke arah yang benar, sehingga efektivitasnya dapat dijamin. Pelaksanaan, kualitas dan akurasi hasil evaluasi juga dipengaruhi oleh kelancaran pelaksanaan evaluasi. Itulah sebabnya evaluator harus merencanakan dengan matang pelaksanaan evaluasi. Evaluasi. Tahap evaluasi dalam hal ini adalah melakukan penilaian terhadap keberhasilan dari tahapan evaluasi yang dilakukan oleh evaluator. Kadangkala dapat terjadi ketidaksesuaian antara tujuan evaluasi dengan hasil evaluasi yang dicapai. Dengan kata lain, tujuan evaluasi tidak dapat dicapai karena adanya berbagai hambatan. Sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.